Selamat datang kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini masih dalam serial kuliah di Jepang. Jika sebelumnya kita sudah menyampaikan informasi bagaimana cara mencari universitas terbaik di Jepang melalui jalur Global 30 atau Global 30. Kemudian juga kita sudah menyampaikan bagaimana cara mencari sponsor beasiswa untuk bisa sekolah di sana. Nah, kali ini kita akan coba memperkenalkan bagaimana cara proses untuk bisa sekolah di sana. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana mencari jalur pilihan kuliah. Jalur pilihan kuliah yang pertama adalah melalui jalur mencari profesor terlebih dahulu untuk bisa sekolah di sana. Ketika kita sudah berkorespondensi dengan profesor dan melalui email biasanya, kemudian profesor juga tertarik dengan riset kita dan sampai dengan profesor itu menerima kita sebagai mahasiswa di bawah supervisinya, maka langkah selanjutnya adalah seleksi di universitas. Tapi biasanya apabila profesor sudah setuju kemudian memberikan rekomendasi, biasanya universitas hanya melaksanakan seleksi administrasi. Nah, kemudian setelah universitas itu memberikan keputusan bahwa kita diterima di universitasnya, maka baru kita mencari sponsor untuk bisa kuliah di sana. Ada beberapa sponsor yang bisa melalui jalur pilihan kuliah yang pertama ini, antara lain adalah LPDP, kemudian IMF, dan kemudian juga beasiswa dari masing-masing universitasnya. Nah, sponsor tentang beasiswa ini sudah dijelaskan pada tutorial YouTube sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan jalur pilihan yang kedua? Jalur pilihan yang kedua adalah yang pertama, kita justru memilih atau mencari sponsor mana dulu yang bisa membiayai sekolah kita di Jepang. Setelah kita memperoleh sponsor, baru kita mencari profesor. Mana profesor yang cocok, yang sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan latar belakang kita. Kemudian setelah profesor menerima, maka langkah selanjutnya adalah administrasi atau seleksi administrasi di pihak universitas. Tapi sekali lagi, jika sponsor atau profesor sudah menerima kita sebagai mahasiswa di bawah supervisinya, maka universitas biasanya hanya melaksanakan seleksi administrasi. Nah, sponsor yang bisa melalui jalur kedua ini adalah LPDP, kemudian Mombusho, VETA, dan beasiswa dari masing-masing universitas. Nah, bagaimana jalur pilihan yang ketiga? Ini yang paling mudah dan yang paling cepat biasanya, yaitu jalur paket atau bundling, di mana jalur paket bundling ini sudah memuat satu kesatuan antara sponsor, kemudian pilihan universitas dan jurusan. Sayang sekali bahwa jalur pilihan kuliah paket atau bundling ini hanya tersedia terbatas, dan biasanya di Indonesia banyak diberikan kepada para PNS melalui jalur kementerian atau G2G, government to government. Nah, sponsor beasiswa yang biasanya melalui jalur pilihan kuliah ketiga ini adalah World Bank, Asian Development Bank, dan IMF. Nah, sekarang tinggal rekan-rekan pilih mana yang sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan yang paling mudah menurut rekan-rekan untuk bisa memilih jalur pilihan kuliah. Yang pertama yaitu melalui profesor terlebih dahulu, yang kedua melalui sponsor terlebih dahulu, atau yang ketiga melalui paket atau bundling. Nah, setelah Anda bisa menentukan jalur pilihan kuliah ini, kemudian langkah selanjutnya adalah justru yang harus Anda ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana cara mencari profesor. Nah, untuk itu jangan lewatkan terus dan follow terus Scholarship Hunter, karena di edisi tutorial selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana mencari profesor di Jepang di universitas terbaik menurut prioritas.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.